Oke, halo, selamat pagi. Kita lanjut lagi mengenai gambaran soal TIU, mengenai kisi-kisi soal TIU dalam SKD ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, dalam TIU itu ada 3 tes kemampuan ya. Ada tes kemampuan verbal, ada tes kemampuan numerik, ada tes kemampuan pikural. Oke, dalam tes kemampuan verbal itu sendiri ada 3. Ada analogi atau padanan kata, ada silogisme atau logika formal, dan juga ada analitis. Jadi ada 3 komponen dalam kemampuan verbal. Kemudian dalam kemampuan numerik itu ada 4 ya, ada 4 tipe soal. Yang pertama, ada barisan dan deret, ada hitung cepat, ada perbandingan kuantitatif, dan terakhir ini perbandingan kuantitatif juga. Dan terakhir adalah soal cerita. Jadi yang ini, dan ini bagian dari soal cerita ini juga ya. Ini adalah bagian dari soal cerita ya. Ini komponen dari soal cerita. Jadi soal ceritanya bentuknya apa aja. Ini ada ini soal cerita. Ada 4 ini ya. Ini soal cerita. Oke. Jadi dalam kemampuan numerik itu ada 4 ya. Yang pertama itu barisan dan deret, hitung cepat, perbandingan kuantitatif, dan yang keempat adalah soal cerita ya. Jadi ada 4 komponen. Soal ceritanya tentang apa aja? Soal ceritanya tentang aritmatika, tentang persamaan dan pertidaksamaan, statistika, dan jarak waktu dan kecepatan. Jadi ada 4 itu ya materi mengenai soal cerita. Terus materi kemampuan pikural ya. Dalam kemampuan pikural itu ada 3, ada namanya analogi, gambar, ada namanya ketidaksamaan, dan serial. Oke, terus bagaimana sih contoh-contoh soalnya? Contoh-contoh soal per komponen ini gimana? Analogi gimana? Silogisme gimana? Analitis gimana? Dan seterusnya sampai dengan serial pikural itu gimana gitu ya contoh soalnya. Oke, akan kita bahas ya. Oke, next saja kita langsung bahas contoh soal dalam TIU. Kita ke kemampuan verbal dulu. Nah, seperti ini. Contoh soalnya. Sendok makan. Analogi itu kan artinya adalah hubungan ya. Hubungannya. Jadi maksudnya sendok berhubungan dengan makan. Berarti apa nih yang berhubungan? Api berhubungan dengan panas enggak? Jadi kalau kita analogikan hubungan itu apa gitu, hubungan sendok ke makan. Sendok adalah alat untuk makan. Api adalah alat untuk panas enggak? Palu adalah untuk paku enggak? Buku adalah alat untuk terbit, salah juga. Angin adalah alat untuk bertiup, salah juga. Senapan adalah alat untuk menembak. Berarti benar nih. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Option yang ini, yang E. Jadi kita cari ya. Kita cari keywordnya apa? Analogi kan adalah hubungan. Hubungan sendok dan makan apa? Sendok berarti alat untuk makan. Nah gitu. Bengkel misalnya, mekanik. Bengkel tempat alat-alat mekanik. Nah boleh kayak gitu ya. Tempat alat untuk bengkel merupakan tempat untuk alat-alat mekanik. Bengkel tempat alat mekanik. Kita hubungkan ke sini. Truk alat tempat alat supir, salah ya. Rumah tempat alat arsitek, salah juga. Kapal tempat alat nelayan, salah juga. Mekanik, tunggu. Mekanik ini profesi ya. Profesi, berarti bukan alat mekaniknya tapi ke profesi. Berarti bisa kita hubungkan menjadi bengkel merupakan ruangan bagi mekanik. Merupakan ruang kerja mekanik. Nah boleh kayak gitu ya. Truk alat kerja bagi supir. Rumah alat kerja bagi arsitek. Kapal alat kerja bagi nelayan. Toko alat kerja bagi pramuniaga. Rumah sakit alat kerja untuk pasien. Bengkel adalah alat ya, ruang kerja. Truk apakah ruang kerja? Rumah apakah ruang kerja arsitek? Kapal apakah ruang kerja nelayan? Toko apakah ruang kerja pramuniaga? Dan rumah sakit apakah ruang kerja pasien? Nah, berarti yang paling sesuai adalah toko ya, karena di sini berupa ruang. Berarti yang benar adalah toko adalah ruang kerja pramuniaga. Nah, ini paling tepat. Jadi kita hubungkan analoginya apa gitu.
Oke, lanjut. Cahaya berhubungan dengan apa? Sebagaimana dengan bla 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 berhubungan dengan kering. Kita hubungkan ya. Cahaya berhubungan dengan gelap. Sebagaimana air berhubungan dengan kering. Cahaya nggak ada cahaya artinya gelap, nggak ada air artinya kering. Nah, ada kemungkinan benar. Cahaya berhubungan dengan kilat, tandus berhubungan dengan kering. Cahaya bentuknya kilat, tandus sama dengan kering. Kurang padan gitu ya. Cahaya pelita, cahaya itu terang, gerang itu kering, salah juga. Cahaya matahari musim kering. Nah, kurang ini juga. Berarti yang paling tepat itu adalah yang A ya. Gak ada cahaya akan menjadi gelap, gak ada air akan menjadi kering. Nah gitu. Jadi yang paling sesuai kata-katanya adalah yang A, gelap, air. Oke, lanjut. Cemberut berhubungan dengan apa sebagaimana apa berhubungan dengan senang. Cemberut berhubungan dengan wajah sebagaimana dengan jiwa berhubungan dengan senang. Cemberut itu kan ekspresi kan ya. Cemberut itu ekspresi. Cemberut berhubungan dengan kesal sebagaimana senyum berhubungan dengan senang. Nah, oke, ini padan ya. Kalau cemberut kebalikan, cemberut berhubungan dengan sedih, sukses berhubungan dengan senang. Sukses itu bukan ekspresi ya, bukan ekspresi. Cemberut berhubungan dengan wajah, jiwa berhubungan dengan senang. Enggak juga. Cemberut berhubungan dengan bibir, rasa berhubungan dengan senang. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang D. Cemberut karena kesal, senyum karena senang. Nah, kan bisa dihubung-hubungkan kayak gitu. Jadi analogi harus kita hubungkan dari satu kata ke kata yang lainnya. Oke, lanjut soal kemampuan verbal yang lainnya. Oke, ke tipe soal silogisme. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. Untuk menyelesaikan silogisme, jika terdapat dua kalimat seperti ini, coret kalimat yang sama. Rumah segar, rumah segar. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur, berarti B. Nah, kayak gitu ya untuk tipe soal silogisme. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika tinggal di rumah B atau C, atau semua orang menggunakan kipas angin, Siska tinggal di rumah B. Nah, gimana tuh? Oke, kita pahami lagi. Ketika tinggal di rumah B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Siska tinggal di rumah B. Berarti Siska menggunakan kipas angin dong, berarti. Kalau di C juga dia menggunakan kipas angin gitu ya. Berarti Siska menggunakan kipas angin. Nah, karena ketika tinggal di rumah B atau C, semua orang, ini ada kata semua orang menggunakan kipas angin. Siska juga merupakan orang. Berarti Siska menggunakan kipas angin. Oke, berarti jawabannya adalah A, Siska menggunakan kipas angin. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, mengenai kemampuan verbal tipe soal analitis. Prestasi belajar Ira lebih tinggi daripada Dika dan lebih rendah daripada Tita. Prestasi belajar Chania lebih rendah daripada Ira, tapi lebih tinggi dari Dika. Prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika dan Chania. 3 orang berprestasi terbaik adalah untuk mempermudah menjawab soal analitis, maka kita urutkan dulu dari yang paling berprestasi atau dari yang paling tinggi ke rendah. Kita gunakan notasi-notasi dulu. Sini kan Ira, berarti I lebih tinggi daripada D. Dan I-nya lebih rendah. I-nya lebih rendah daripada Tita, berarti Tita dong lebih tinggi daripada I. Kemudian prestasi belajar Chania lebih rendah daripada Ira. Dari Ira, berarti I-nya lebih tinggi daripada Chania. Tapi lebih tinggi daripada Dika, berarti C-nya lebih tinggi daripada Dika. Prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika. Nah, waduh, ini ada Dika, ada Dani. Ini Dika, ini DI, Dika ya.
Kayak prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika dan Chania. Berarti DA lebih tinggi daripada DI. DI itu Dika. Dan DA lebih tinggi daripada Chania. Oke, prestasi. 3 orang prestasi terbaik adalah. Kemudian kita urutkan di sini. Dari letaknya dulu. Yang mana yang paling I maka lebih tinggi daripada T. T ada nggak yang lebih tinggi? C itu tinggian I. Yang lebih tinggi berarti adalah T itu sudah pasti ya berarti ya. T udah pasti berarti susunannya adalah T I C. I kan ke C bisa ke D. C atau T lebih dari I. I-nya lebih dari DI. C-nya lebih dari DI. Nah gitu. Terus apa sini? Yang DA ya. DA-nya lebih dari DI. DA lebih dari C. DA-nya lebih dari. Berarti DA lebih dari. DA lebih dari C. Lebih dari. DA lebih dari C. Lebih dari DI. Nah ini. Jadi ada 3. Ada 3 persamaan yang kita dapat. Berarti di sini yang T udah pasti. Yang T udah pasti, Tita udah pasti. Kemudian karena 3 orang berprestasi terbaik, berarti yang DI itu pasti salah. Yang ada DI pasti salah. Dika pasti salah. Dika pasti salah. Oke ya. Karena dia urutan keempat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. DI pasti salah. Sedangkan C. Di atas C itu ada DA. Berarti C juga salah nih. DA lebih dari C lebih dari DI. Di atas C itu ada DA. Berarti DA masuk 3 besar dong. Berarti paling baik. Nah berarti yang ada C juga salah. Ada C, ada C. Sehingga yang benar adalah yang oke, sedikit sulit ya untuk soal yang analitis. Oke, untuk yang kemampuan verbal kita lanjut ya ke kemampuan numerik ke part yang kedua.